وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Shadaqallahul azim. Sekarang saya silahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin volunteer. Silahkan di-unmute. Saya Ustadz. Apa? Bismillah. Ya. Saya Ustadz ya. Saya Ustadz. Silakan. Siapa tadi itu? Ibu Yasmin ya? Saya Ustadz. Ya boleh. Yasmin. Ya langsung aja, langsung. Ya. Udah, tadi udah ada sih. Saya ya Ustadz. Ya boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Cukup dulu Bu Yasmin. Jadi bagus sekali, alhamdulillah makhraj sudah mulai bagus, tajwid sudah mulai juga dipraktekkan ya. Itu saja yang saya tangkap tadi, misalnya ada mim yang seharusnya izhar ya. Ya. Misalnya inda rabbihim wa, tapi karena Ibu Yasmin melagu akhirnya kayak samar gitu. Inda rabbihim walahum ya. Itu kurang tepat ya. Ya. Baik, lanjut. Ya. Wa iz aqazna wa iz. Jelas. Ya, jadi ujung lidah itu kayak di tengah dua gigi atas dan bawah, lalu didorong pakai udara gitu. Za. Wa iz. Wa iz. Ya. Wa iz aqazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bagus ya. Cuma tadi ada mim mati ketemu ba itu ya. Itu namanya apa? Itu namanya ikhfa syafawi ya. Jadi khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fi. Ya, baik, ayat 3. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, jadi tadi falaula fadlullahi alaikum wa ya itu mim namanya izhar.
Jelas. Ya. Bagus, Ibu Yasmin. Satu Ya, lagi makasih. terakhir. Udah. Sam Depok. Ya boleh silakan. Makasih, Pak. Depok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Syam. Jadi sa bukan sya. Wa idh akhadna mitsaqakum. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Alhamdulillah, barakallah. Belajar tahsin di KKSS, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, jadi bagus sekali. Cuma memang ada beberapa ini latihan saja. Saya udah paham ya. Sudah tahu bagaimana mengucapkan, sudah tahu tajwidnya, tapi harus dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Ya. Kemudian kita ada kebiasaan sedikit yang kurang tepat di Indonesia. Misalnya kata fadl itu kalau kita baca fadl, falaula fadlullah falal fadl. Jangan dikalkalahkan, itu bukan kalkala di situ. Ya. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuh laula fadlullahi minal khasirin. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira demikian. Sekarang kita belajar beberapa huruf yang kita anggap sebagai huruf yang agak berat bagi kita.
difficult letters for Indonesian. Jadi ada beberapa huruf yang saya catat dari 3 ayat ini. Yang pertama adalah za, ya. Za, ya. Seperti pada ayat pertama tadi, innalladzina, ya. Innalladzina amanu walladzina za, ya. Itu huruf Indonesia yang kita orang Indonesia kadang salah, ya. Za. Kemudian ha. Ya, jadi santai aja dalam dada itu. Ha, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu, ha, ya. Hadu, ya. Kemudian yang ketiga shad. Wan nasra, ya, tebalkan. Kayak sin tapi tebal, ya. Wan nasara ya. Itu sa. Kemudian yang keempat ada kha. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, kha. Jadi tenggorokan atas. Wal kha, wal yaumil akhir, ya. Itu huruf keempat yang susah bagi kita. Kemudian ha, nah, tenggorokan tengah. Kalau yang tadi di atas, kha, ini di tengah. Sama dengan ain, tempatnya sama keluarnya. Ha dengan ain sama, ya. Jadi al-ha. Misalnya di situ apa ya? Man amana billahi wal yaumil akhir wa tengah, tenggorokan tengah. Wa amila salihah, ha, tengah juga, tenggorokan tengah. Wa amila salihan falahum ajruhum ya, tenggorokan tengah. Ya, itu ain. Ini juga susah bagi kita. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah zain. Ya. Misalnya pada ayat apa tadi ada kalimat zainnya? Yahzanun, ya. Wala khaufun alaihim wala hum za. Kalau orang biasa bahasa Inggris, zoo. I'm going to zoo. Kalau ngomong sama orang Amerika bilang I'm going to zoo, nggak paham mereka. Apalagi kalau I'm going to show. Jadi harus zoo. Fahamnya kebun binatang gitu. Nah ini terkadang kita biasa bahasa Inggris benar zoo, tapi kalau baca Quran salah gitu. Jadi bahasa Inggris, where are you going? I'm going to zoo. Tapi kalau baca idza zulzila, idza sulsila. Jadi zain. Ya. Itu huruf yang agak susah kita orang Indonesia. Kemudian, seperti tadi yang Pak Syam salah, sa, bukan sya, bukan sa, sa. Jadi kayak digigit ujung lidah kita, tapi didorong pakai udara dengan keras, sa. Ya. Biasanya kalau ditulis sama bahasa Inggris, th, pakai t lalu h, sa. Kalau Indonesia pakai t dengan s, sa. Ya, salasa. Ya. Misalnya pada ayat apa di atas ada sa, ya. Wa idh akhadna mitsaqakum, ya. Nah, ini coba dipraktekkan kalau baca ayat ini. Ya. Kemudian yang susah juga qaf, ya ini tidak terlalu susah tapi terkadang kita kurang praktis saja. Mitsaqakum, qa, ya. Mitsaqakum, ya. Kemudian ta, ya. Ta. Fawqakum tur, ya. Jadi ditebalkan. Fawqakum tur. Kemudian yang terakhir yang susah kita pada 3 ayat ini ada dha. Ya. Misalnya pada ayat apa ya? Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Falaula fad. Jadi gimana ya? Kayak bagian atas lidah kita itu menyentuh langit-langit ke atas, lalu didorong. Fad. Waladhdallin, ya. Biasanya orang-orang Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, dha ini dibaca za. Waladhdallin, ya. Tapi kita yang benar itu dha, ya. Falaula fadlullahi alaikum, ya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Jadi pada 3 ayat ini itulah huruf-huruf yang susah bagi kita orang Indonesia. Sekarang kita ulangi pelajaran tajwid kita. Pada kali ini saya mengambil mim mati lagi, mim sukun, karena ada beberapa mim sukun pada ayat tersebut. Sekali lagi, hukum mim sukun itu 3 saja. Yang pertama,
adalah ada yang disebut dengan idgham mimi. Jadi kalau mim mati ketemu dengan mim, ya idgham itu artinya idkhal, memasukkan. Jadi suara mim mati dimasukkan ke dalam mim, ya. Misalnya apa ya? Pada ayat tadi itu ada kata, ya, mana yang dibawa kali ya? Tawallaitum min ba'di, pada ayat ketiga yang kita baca tadi. Tsumma tawallaitum, mim, ya. Mim ketemu dengan mim. Tsumma tawallaitum min, ya. Jadi masukkan. Itu yang pertama. Kemudian yang ada juga lakuntum minal khasirin. Ya, itu hukum pertama. Jadi mim mati ketemu mim, dimasukkan suara mim ke dalam huruf mim, ya. Namanya idgham. Kemudian ada hukum namanya ikhfa. Kalau mim mati ketemu dengan ba, ikhfa ya, syafawi ya. Nah, ikhfa syafawi. Ikhfa itu disembunyikan artinya. Ikhfa ya, dari kata khafi. Jadi seolah-olah tidak nampak bacaan itu. Jadi bagaimana? Khudhu ma atainakum. Ya, tidak juga ditekan memasukkan, tidak juga jelas. Ya, antaranya lah kira-kira. Khudhu ma atainakum biquwah, ya. Itu contohnya pada ayat-ayat tersebut. Nah, selebihnya izhar, jelas bacanya. Ya, misalnya kita kembali kepada ayat tadi, ada beberapa. Falahum ajruhum, ya, mim mati ketemu hamzah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala, ya, mim mati ketemu huruf-huruf selain mim dan ba, semuanya dibaca izhar, jelas ya. Jadi gampang sekali kita ingat itu Bapak dan Ibu, sebenarnya kita tinggal praktek saja ya. Mudah-mudahan kita ingat. Sekarang baca Al-Qur'an kita praktekkan insyaallah. Allah bisa karena biasa. Sekarang kita masuk kepada terjemahan kata per kata, sederhana saja kita terjemahkan. Tujuan kita sekali lagi agar kalau kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan, mudah-mudahan ada 1-2 kata yang sudah terbayang di benak kita. Oh, maksudnya itu begini. Ya, misalnya kita sudah berkali-kali baca apa? Dzalika. Nah, sudah kita paham, dzalikal kitab. 2 kata sudah kita tahu, dzalika itu Alkitab, kitab. La sudah kita berkali-kali, tidak. Ya, atau jangan kalau itu kata berhubungan dengan kata kerja kan. Ya. Jadi dzalikal kitabula sudah paham kita dari awal kan. Nah, itu sudah kita ulangi berpuluh kali. Masa kita nggak ingat kalau membaca Al-Quran tanpa terjemahan, kita nggak ada bayangan di benak kita bahwa artinya demikian. Maka coba kita terjemahkan ayat ini kata per kata ya. Jadi yang pertama, inna, itu artinya sesungguhnya. Inna. Ya, saya tidak mendalam, hanya menerjemahkan kata saja. Alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman. Walladzina, wa itu dan, alladzina, orang-orang yang hadu, Yahudi. Orang-orang yang Yahudi ya. Wan dan an-nasara, orang-orang Nasrani. Was-sabiin dan sabiin. Ya, bahasa Inggris pun jadi Sabian. Ya. Karena tidak ada terjemahan yang pas, nanti kita jelaskan saja apa artinya sabiin itu ya. Man, siapa? Jadi man. Misalnya ada orang datang, kita nggak tahu siapa dia. Anta kan sudah berkali-kali kita dengarkan kata anta kan. Anta itu artinya kamu kan. Jadi kalau orang kata kita nggak tahu, man anta. Sudah kan ada kata man di situ. Kita ingat kata man. Siapa? Ya. Man anta, siapa anda? Kan begitu. Ya. Man amana, telah beriman bi dengan Allah. Billahi dengan Allah. Wa dan al-yaum, hari al-akhir, hari akhirat. Atau hari terakhir. Hari akhir. Wah dan amila, beramal, solihan, kesalehan atau kebaikan. Fa dan lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, indah, di sisi, rabbihim, Tuhan mereka, wah dan la, tiada, khaufun, ketakutan. Khauf itu artinya rasa takut. Ya, takut. Alaihim, atas mereka, wa dan la, tiada, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih. Ya, itu terjemahan kata per kata ya. Nah, ayat kedua, wa idh, dan ingat ketika. Biasanya terjemahkan begitu. Dan ingat ketika, akhadna, kami ambil,
mitsaqakum. Mitsaq itu artinya janji, kum itu kalian. Mitsaqakum, janji kalian. Wa rafa'na, dan kami angkat. Fauq itu di atas, fauqa. Kum di atas kalian. At-tur, gunung Tur. Ya, gunung Tur. Khudhu, ambillah, ma apa atainakum, yang kami telah berikan kepada kalian. Jadi di situ sebenarnya nampak seperti satu kata, tapi di situ banyak. Ya, atainakum, kami berikan kepada kalian, bi dengan kuwah, dengan kekuatan. Ya. Wazkuru, dan ingatlah, ya, dan ingatlah dia, karena ada hu di situ, dan ingatlah dia. Ma apa fihi, di dalamnya, la'allakum, mudah-mudahan kalian tattaqun, bertakwa. Pada ayat yang terakhir, summa, kemudian, atau biasa terjemahan lalu, summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling. Min, setelah, ba'di, setelah, itu sebenarnya itulah keindahan bahasa Arab ya. Karena kita nggak belajar grammar, nah biasanya min ba'di diterjemahkan saja dengan kata setelah. Tapi min itu artinya dari, ba'di artinya setelah. Ya. Dari setelah. Tapi ini kan kalau diterjemahkan seperti itu nggak aneh ya. Jadi terjemahkan saja setelah. Dzalika, setelah itu. Falaula, maka kalau bukan karena, falau, maka kalau bukan karena, fadlullah, fadl itu keutamaan Allah, alaikum, atas kalian, wa, dan rahmatuhu, rahmatnya, lakuntum, niscaya kalian telah jadi, min, dari al-khasirin, orang-orang yang merugi. Ya. Karena itu terjemahan kata per kata Bapak dan Ibu sekalian, ini singkat sekali, karena sekali lagi memang bukan belajar bahasa Arab, ya, hanya memang supaya mengingatkan diri kita termotivasi lah memahami kata daripada ayat-ayat yang kita baca di Al-Quran itu tanpa membaca terjemahan, mudah-mudahan ada bayangan ya. Sehingga itu bisa mendatangkan rasa khusyuk ketika kita membaca ya. Karena kita membaca dengan sebuah pemahaman dan itu hanya dengan pembiasaan saja ya. Mudah-mudahan dengan belajar satu persatu dari kata-kata Al-Quran ini, ke depan di saat kita membaca ada bayangan saat kita membaca tanpa membaca terjemahan. Baik, kita masuki tafsiran singkat kita pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia. Kali ini saya akan fokus pada ayat 62 saja. Kenapa? Karena sekali lagi ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dan ingin saya sampaikan. Untuk saya tidak bermaksud mengcounter dan saya tidak bermaksud berdebat, tapi saya bermaksud menyampaikan pendapat apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Karena kita sering mendengarkan bahwa betapa ada di antara, anggaplah memakai kata ulama kita yang kemudian memakai ayat ini sebagai pembenaran untuk mengatakan bahwa sesungguhnya sebuah agama itu adalah sama karena bersumber dari yang satu dan menuju kepada kebenaran yang tunggal. Saya masih teringat ketika Majelis Ulama, saya kurang tahu, saya lupa di tahun berapa, mengeluarkan sebuah fatwa mengharamkan pluralisme di Indonesia. Lalu dunia banyak yang kemudian heboh bahwa ternyata orang Islam di Indonesia itu sudah tidak toleran lagi karena tidak menghargai keragaman. Padahal sesungguhnya makna daripada pengharaman pluralisme itu adanya bertujuan kepada kecenderungan untuk mendefinisikan pluralisme sebagai penyamaan semua agama-agama. Kalau seandainya pluralisme itu dipahami sebagai keragaman saja, bahwa ada ragam wujud daripada keyakinan manusia, maka itu sesuatu yang tidak saja Majelis Ulama yang menghargai, Al-Quran pun menghargai. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan kalian ini satu umat saja. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak kita dijadikan satu umat. Kita jadikan beragam umat. Maka wajar kalau ada yang percayanya demikian, ada percayanya demikian, macam-macam bentuk kepercayaan. Nah ini bagian dari sunnatullah sebagai bagian dari apa? Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji ya kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Dari pemikiran kita, dari kesadaran kita. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka
suatu ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa ini, ada sebuah seminar di sebuah universitas di Amerika, kalau bisa saya menyebutkan di Yale University, yang tidak jauh dari pesantren kita. Seminar itu temanya membicarakan tentang fatwa Majelis Ulama ini. Nah, pada saat itu ada salah seorang dedengkot liberalisme Indonesia sedang mengambil S2 di Boston. Saya tidak perlu menyebutkan nama. Nah, beliau kemudian salah seorang pembicara, dan saya juga salah seorang pembicara bersama Profesor William Liddell dari Ohio University. Ketika salah seorang aktivis aktivis liberal ini menyampaikan pendapat dengan berapi-api menentang, kira-kira marahlah dengan pengharaman pluralisme itu, dan memberikan kemudian ilustrasi bahwa ini sesuatu yang menggambarkan kedangkalan berpikir para ulama Indonesia, dan Majelis Ulama secara khusus disebutkan. Dan sayang sekali bahwa ini adalah kader dari petinggi Majelis Ulama, karena yang memimpin Majelis Ulama dari kalangan organisasi besar kita di Indonesia kan. Saya tidak perlu menyebutkan lagi, tapi saya kira kita sudah paham. Nah, dia mengatakan bahwa logika yang benar adalah ketika kita melihat semua agama ini sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, datang untuk tujuan yang sama, dan menuju kepada tujuan yang sama. Bersumber dari yang maha mutlak, datang untuk mengajarkan kita kebaikan dan kebajikan, dan bertujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk sama-sama menuju kembali kepada kebenaran yang mutlak. Ya tentu dengan memakai istilah-istilah filosofis. Saya orangnya sederhana, saya bukan seorang intelektual, apalagi seorang cendekiawan, bukan. Biasa saja. Orang jalanan lah. Jadi ketika tiba masa saya berbicara, teman saya ini langsung saya salamin, sebenarnya dalam bentuk candaan. Dan saya katakan, kita salaman, kita saling tersenyum, dan setelah itu kita berpisah. Anda silahkan keluar dari Islam jadi orang Hindu saja, saya tetap jadi Muslim. Anda nyembah patung, Anda nyembah sapi, Anda nyembah sungai, Anda nyembah segala sesuatu yang dianggap menakutkan dan sakral, saya tetap sholat 5 waktu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang saya yakini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Terkejut dia kan. Nah, orang-orang pun banyak yang terkejut, tapi sebagian kemudian tertawa karena disangkanya memang saya sedang bercanda. Lalu teman ini bertanya, maksudnya apa? Saya katakan, kan Anda mengatakan agama sama. Kalau agama sama ya sudah, Anda jadi Hindu, saya tetap Muslim, nanti kita salaman lagi di surga. Jadi sekarang kita salaman di dunia ini, saling tersenyum sebagai saudara, silakan keluar jadi Hindu. Nanti toh kita sama kan? Saya insya Allah dengan penuh harap dan optimisme, insya Allah Allah akan dengan rahmatnya masuk ke dalam surga. Nah, Anda juga nanti sebagai orang Hindu masuk surga kan, sama semua agama. Nah, rupanya ketika kita mengadres seseorang seperti itu ya, mungkin ya logikanya tersentuh juga, nuraninya akan tersentuh juga. Dia hanya tersenyum kecut gitu. Artinya apa? Bahwa terkadang ada orang yang seperti ya begitu logis, seperti rasional, begitu pintar, tapi sebenarnya tanpa disadari kepintaran itu sedang terkelabui oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang saya maksud macam-macam ya. Mungkin karena jalan pintas untuk terkenal, mungkin jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, itu mungkin suuzan dari saya. Tapi intinya adalah bahwa ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk menjustifikasi pendapat seperti itu dan memakai ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan, dan seterusnya itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya enggak ada masalah bagi mereka kan begitu. Artinya semua selamat, aman, kira-kira begitu kan. Nah, apakah ini bisa kita terima? Inilah yang akan saya jelaskan. Tentu sesuai dengan apa yang kita pelajari dari para ulama kita, dan kita berusaha untuk menyampaikan logika-logika dalam upaya untuk mengcounter. Sekali lagi mohon maaf saya memakai counter, tapi berusaha untuk memberikan argumentasi dari apa yang kita pahami. Jadi pertama, ayat Al-Quran itu kan tidak bisa dipahami sebuah ayat secara independen tanpa memahami ayat-ayat yang datang sebelumnya dan setelahnya. Dalam arti ada sebuah konteks yang dipahami secara totalitas. Kalau sampai kita membaca satu ayat, kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan, maka boleh jadi kemudian kita akan misled, kita akan disesatkan.
Nah, itulah masalahnya teman-teman non-muslim misalnya ketika membaca ayat di ayat surah Taubah atau surah Al-Anfal berbicara tentang peperangan, lalu kemudian mengatakan begitu kejamnya agama Islam. Bunuhlah di mana kamu dapatkan, potong lehernya, potong jari-jarinya. Nah, ada ayatnya berbunyi seperti itu. Tapi kan mereka tidak baca ayat-ayat yang berkenaan dengan yang berkaitan semuanya dengan sebuah peristiwa itu. Ayat sebelumnya berbicara tentang perang, bahwa dalam keadaan berperang masa kita berpangku tangan. Kalau musuh datang mengancam kita, dalam peperangan jadi yang terjadi. Kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Kecuali kalau mereka sudah mengatakan, sudah kita damai, fa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka berdamai, sudah damai. Tapi selama mereka tidak mau damai, ada dua kemungkinan, dibunuh atau dibunuh. Atau membunuh. Nah, itulah sebabnya Al-Quran merintahkan. Bunuhlah mereka. Tapi itu konteksnya mau perangan. Maka ketika teman-teman non-muslim mengambil ayat ini, mengambil kesimpulan, ini masalahnya. Maka ditulah agama kita sebagai agama perang. Persis ketika membaca satu ayat ini, tidak memperhatikan konteks ayat yang berbicara sebelumnya dan setelahnya. Nah, kalau kita lihat ini kan kisahnya Bani Israel. Dan kisah Bani Israel ini kan berbicara tentang bagaimana penyelewengan-penyelewengan yang terjadi atau yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabinya dan kitab sucinya. Bayangkan Nabi Musa lagi pergi menerima wahyu, mereka nyembah sapi di belakang. Artinya apa? Ada sesuatu yang Allah pasti ingatkan di situ, bahwa iman ini tidak bisa lepas daripada keimanan kita kepada wahyu dan nabi juga. Maka ketika misalnya ayat ini berbicara bahwa kok nabi nggak disebut ya? Man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi Muhammad nggak disebutkan. Tapi kan secara konteksnya ada Nabi Musa disebutkan sebelumnya. Bahwa Bani Israel di sini dianggap menyeleweng karena tidak taat kepada nabinya. Kekufuran Bani Israel itu karena tidak mengimani nabinya dan tidak mengimani kitab suci yang diturunkan pada waktu itu. Bahwa apa itu arba'in sana yang kita jelaskan sebelumnya itu kan, yang diterima oleh Nabi Musa. Maka kalau nabi pun di sini tidak disebutkan man amana billahi wal yawmil akhir, tidak ada sebuah nabiyyin dan sebagainya, maka konteksnya sudah di situ. Maka di sini permasalahannya. Kalaupun orang Yahudi, orang Kristen yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, anggaplah misalnya, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad gimana? Tidak mengimani Al-Quran gimana? Tidak mengimani Nabi Musa untuk Yahudi, Nabi Isa bagi orang Yahudi. Tidak mengimani Nabi Yahya alaihissalatu wassalam bagi orang Yahudi. Bagaimana kalau ada Nabi yang dikufuri? Apakah masih kita kategorikan man amana billah di situ? Maka tidak bisa kita pilih-pilih seperti itu. Ini pertama. Jadi harus kita hubungkan secara global ya pada ayat yang berbicara itu. Kita tidak bisa pilih-pilih. Apalagi kita orang Islam jelas. Ketika kita berbicara tentang imannya, al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Nggak bisa dipilah-pilah itu. Maka aneh saja kalau ada orang Islam yang kemudian mengatakan ya amana billahi wal yaumil akhir cukup gitu. Kita nggak perlu mengimani Quran, nggak perlu mengimani Muhammad, lalu kita mengatakan ya sudah safe. Ada namanya salvation. Bahasa Kristiani sudah keselamatan, jalan keselamatan. Itu keanehan yang pertama pada penafsiran ini. Karena mengambil sepotong-sepotong dari keimanan. Padahal agama Islam itu tidak bisa demikian ya. Nah, ini yang sebenarnya kedua. Bahwa konsep amanah billah ya, dalam Islam itu adalah merupakan satu paket, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan konsep Islam itu demikian. Bagaimana Abu Bakar ya, Abu Bakar orang yang paling santun, orang yang paling paling sejuk orangnya gitu. Tidak seperti Umar. Tapi ketika ada orang tidak mau bayar zakat, diperangi itu. Artinya apa? Agama Islam nggak bisa dipilah-pilah. Demikian juga keimanan gitu. Jadi kalau Al-Quran yang menyebutkan amana billahi wal yawmil akhir saja, tidak menyebutkan misalnya tentang qadar misalnya. Lalu saya mengatakan, saya sudah selamat, yang penting sudah Allah dan hari akhir, ngapain saya percaya kepada qadar? Tidak mengimani bahagian, berarti tidak mengimani semuanya. Kenapa? Karena satu paket. Sama kalau kita menolak satu dari sekian nabi yang harus kita imani itu, maka itu menolak paket para nabi. Makanya la nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi ini kekeliruan kedua dari pemahaman teman-teman yang kemudian cenderung mengatakan bahwa ini justifikasi membenarkan bahwa iman seperti itu sudah benar. Orang Yahudi terpercaya kepada Tuhan yang satu. Loh, semua orang percaya, semua orang kok mengaku percaya kepada Tuhan yang satu. Coba tanya orang Hindu itu. Orang Hindu yang kita lihat ribuan Tuhannya gitu. Kalau kamu percaya kepada banyak Tuhan atau satu Tuhan? Kita percaya kepada namanya Supreme Being dalam bahasa mereka. Yang Tuhan terbesar.
supreme, yang paling gede, yang paling besar. Nah, cuma masalahnya dalam Islam apakah bisa diterima seperti itu? Makanya kan Pancasila itu benar sebagai falsafah bangsa. Ketika Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya setiap kelompok agama di Indonesia bisa memahami itu pada pemahamannya masing-masing. Maka kita orang Islam memahaminya dengan apa? La ilaha illallah. Memahaminya dengan apa? Qul wallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu ketuhanan yang masalah pemahaman kita. Pemahaman Kristiani silakan aja. Jadi sekali lagi, kekeliruan yang kedua adalah karena mereka memilah-milah iman. Yang pertama tadi konteksnya. Yang kedua ini memilah-milah iman. Maka ini juga tidak bisa diterima. Karena keimanan kita itu satu kesatuan yang tidak terpilah-pilah. Jangankan yang fundamental, yang prinsip. Yang sunnah saja. Ini sama Bapak Ibu ya. Kalau ada di antara kita yang mengatakan salah sunnah itu bukan ajaran Islam, saya diingkari. Itu sudah bisa kufur itu. Kalau tidak melakukan nggak apa-apa, nggak mau dapat pahala nggak apa-apa. Tapi kalau mengingkari lain lagi. Pada sunnahnya jelas Rasulullah SAW. Berarti mengingkari sunnahnya Rasulullah. Mengingkari sunnahnya berarti seolah-olah mengingkari atau mengingkari Rasulullah SAW. Masuk dalam kategori kufur. Apalagi tidak mengimani Rasulullah, tidak mengimani Al-Quran. Gitu. Lalu kita kategorikan ya sudah menyelamatkan gitu. Ini paket ini, satu kesatuannya. Jadi itu yang kedua ya. Kenapa ayat ini tidak benar ya ketika dipakai justifikasi untuk membenarkan iman bahwa semua agama itu sama. Nah yang ketiga, seperti yang selintas sudah sebutkan tadi, bahwa semua, dan ini pengalaman saya sebagai orang yang sangat aktif dalam hubungan antar agama, dan saya bukan teori karena praktek. Saya berkomunikasi dengan masyarakat Yahudi, saya berkomunikasi dengan masyarakat Islam, berdialog bahkan dengan masyarakat Hindu, masyarakat Buddhas. Saya tahu ya bagaimana pengakuan mereka. Semua kelompok agama itu mengaku percaya kepada Tuhan yang Esa, pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, dalam bahasa Hindu misalnya, Supreme Being tadi itu dalam bahasa Buddha juga demikian. Walaupun Buddha itu sebenarnya mereka biasanya mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Tapi percaya kepada adanya Supreme Being, wujud yang di luar dari kita ini. Tapi tidak disebut sebagai Tuhan. Apa itu? Mereka biasanya menyebut kata nature. Suatu ketika saya ada undangan itu, interfaith, dialog. Jadi masing-masing kita menyampaikan pandangan ajaran agama kita. Lalu ada seorang pendeta Buddha gitu, monk namanya, kalau bahasa Inggrisnya monk, biarawa, ya, bahasa Indonesia, ya monk, biku ya. Saya tanya, kamu percaya kepada Tuhan? Do you believe in God? Nah, loh, tapi kamu berdoa? Iya, berdoa kepada the Supreme Being. Loh, siapa Supreme Being itu? Dia nggak bisa memberikan penjelasan, tapi pada akhirnya mengatakan the nature. Karena pada akhirnya ini kita akan kembali kepada nature. Lalu saya tanya, kalau nature itu Supreme Being, bukankah Anda bagian dari nature? Di atasnya mengatakan, ya kita a part of the nature. Makanya kita selalu memperbaiki diri, untuk berproses pada menyatu dengan nature sebagai Supreme Being. Nah, kalau Anda sebagai bagian dari nature, berdoa kepada nature, berdoa kepada diri Anda kan begitu. Berdoa kepada Anda. Nah itulah, jadi alhamdulillah Islamnya begitu sangat logis sekali, sangat rasional sekali. Jadi maksudnya adalah, kembali kepada poin saya tadi, bahwa semua kelompok agama itu mengaku percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang menjadi masalah, pengakuan ini kan harus berdasarkan kepada ajaran yang bersifat mutlak. Kalau semua manusia mengaku berdasarkan definisinya sendiri, gampang sekali itu konsep ketahanan yang Maha Esa itu. Makanya kita ambil misalnya Kristiani. Kristiani kita tanya, kamu percaya kepada Tuhan yang satu? Percaya. Tapi dalam bentuk 3 gitu. Itu namanya Trinitas kan. 3 itu apa maksudnya? Apakah sepertiga lalu menyatu menjadi satu atau gimana? Karena 1, 3, 3, 1. Enggak. Father itu 1. Roh Kudus itu 1. Dan anaknya 1. Artinya Tuhan yang full Tuhan itu. Tapi 1 full tambah 1 full tambah 1 full cuma 1 full. Loh, tiba-tiba jadi begitu gitu.
Ini kan, tapi mengaku percaya pada Tuhan yang satu itu masalah. Nah, sekarang Allah kemudian memberikan definisi tentang pengakuan seperti itu. Apa definisi Al-Quran? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafirlah orang yang mengimani Trinitas. Ini nampak seperti, pasti adalah yang mengatakan saya kok sangat fundamentalis dalam hal ini. Saya fundamentalis dalam hal ini. Karena saya mengikut pada prinsip dan fundamental ajaran agama. Ya, ada beda antara being fundamentalist and being a radical and extremist. Bedakan itu. Maka Al-Quran mengatakan bahwa percaya kepada Trinitas itu adalah kekufuran. Nah sekarang ada orang yang datang mengatakan bahwa mereka juga kan pada akhirnya percaya kepada Tuhan yang satu. Mereka sudah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Amanlah mereka itu. Ini kan masalah ini. Apakah berdasarkan definisi kita, pengakuan kita, atau pengakuan Al-Quran itu? Tentang kebenaran iman itu. Hindu misalnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Orang Hindu itu mengaku percaya kepada Tuhan yang satu. Karena ini ada cerita, sudah lama sekali ini, di kota New York. Kita ada kedatangan mahasiswa, grup mahasiswa dari NYU. Mereka graduate school, mahasiswa S3 ke S2. Saya lagi ngomong kepada mereka, terus ada seorang wanita, nampaknya seperti wanita India, tapi rupanya orang Amerika. Dia bilang, Imam, kalau ada sesuatu yang Anda bisa berikan kepada saya sebagai orang Hindu tentang agama kamu yang unik, yang khas gitu, yang kami tidak miliki, saya masuk Islam katanya. Saya kira cuma bercanda gitu. Apa dia bercanda? Tapi saya tiba-tiba terlintas, kalau kami orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu. Karena la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, percaya kepada Tuhan yang satu. Ketawa dia. Dia katakan, saya juga percaya kepada Tuhan yang satu. Loh, kok bisa? Bukannya itu ada ratusan patung yang ada di sana, yang ada sembah tuh. Ada Shiva, ada Vishnu, ada Brahmana, ada itu. Sungai Gangga pun Anda sembah. Dia katakan mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu adalah representasi Tuhan. Makanya ada representasi Tuhan dalam hal Tuhan laki-laki. Jadi kelakian Tuhan itu diwakili oleh Tuhan laki. Ada Tuhan wanita, ada Tuhan raja, ada Tuhan budak, ada Tuhan macam-macam lah. Karena Tuhan harus diwakilin gitu. Nah saya tiba-tiba teringat bahwa ini sama dengan orang musyrik pada zaman Nabi dulu. Yang mengatakan innamal yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Mereka juga mengatakan patung itu sebenarnya bukan Tuhan. Nurani mereka, tapi mereka itu mendekatkan mereka kepada Tuhan. Ini kan sama dengan orang Hindu itu. Itulah kemusyrikan. Nah sekarang kalau mereka datang mengatakan kita percaya kepada Tuhan yang satu, lalu kita mengatakan, oh kalau begitu imannya benar, menyelamatkan. Di mana definisi iman yang benar kalau begitu kan? Maka berhati-hati betul kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah lanjut cerita teman kita ini yang bertanya tadi itu, tiba-tiba saya teringat, karena itu zaman Barack Obama dulu. Saya katakan, are you an American? Dia katakan, iya, American. Nah sebagai orang Amerika, kamu suka Barack Obama atau tidak? Suka dong. Presiden saya, dia bilang gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau ini teman-teman di New York, ini terjadinya di Masjid Al-Hikmah ya, lagi buka puasa ketika itu. Lalu saya bilang, sebagai orang Amerika, kalau seandainya suka kepada Barack Obama, mana yang lebih baik? Anda setiap saat, at any time, any moment, mau ketemu Barack Obama langsung saja, sir, menyampaikan unek-unek, meminta apa saja Barack Obama, atau harus lewat appointment, security, apa segala macam, mana yang baik? Dia katakan ya langsung saja. Saya katakan itulah yang unik dalam agama kami. Karena bagi kami ketika ada sesuatu yang saya inginkan dari Allah, dari Tuhan kami, saya langsung saja. Tidak perlu lewat imam, tidak perlu lewat syekh, tidak perlu lewat ini. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan tempat kita untuk menuju Tuhan. Nabi Muhammad itu memperlihatkan kepada kita bagaimana menuju Tuhan. Jadi itulah yang unik dalam agama kami. Tidak perlu ada perantara-perantara. Nah rupanya masuk akal bagi dia. Dan dia masuk Islam gara-gara itu. Ini kejadian di Masjid Al-Hikmah bagi ibu-ibu apa yang dari Masjid Al-Hikmah. Sebuah bulan Ramadan waktu itu lagi kita buka puasa, datang grup pelajar dari NYU, lalu terjadi dialog seperti itu. Jadi orang Hindu pun mengaku percaya Tuhan yang satu. Masalahnya mereka itu untuk sampai kepada Tuhan yang satu itu lewat patung ini, lewat patung itu. Gitu. Nah itulah kemusyrikan sesungguhnya dalam agama Islam kan. Maka dalam agama kita yang murni betul itu. Makanya yang namanya tauhid. Tauhid itu disebut ikhlas. Artinya murni betul. Ya, bersih gitu. Tidak ada yang, konsepnya pun jelas kan.
Konsepnya jelas. Kalau kita mengatakan satu ya satu, nggak perlu ada definisi. Satu ya satu. Tidak saja secara numerical, secara nomor. Kalau secara nomor kan itu masih ada kemungkinan bukan satu secara yang lain. Maksudnya apa? Secara nomor satu, tapi secara kualitas mungkin sama dengan yang lain kan. Tapi kalau kita mengatakan satu Tuhan dalam pandangan kita, itu satu dalam segala makna kata. Satu dalam nomor, artinya tunggal. Satu dalam karakter, maka satu dalam penyembahan. Kalau dalam istilah akidah biasanya ilmu tauhid biasa disebut tauhidur rububiyah, tauhidul asma'i was sifat, wa tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, kan begitu. Yang kita pelajari. Ya. Maka itulah Bapak dan Ibu sekalian. Ini alasan ketiga sehingga kita berani mengatakan bahwa penafsiran-penafsiran yang berusaha menjustifikasi bahwa semua agama sama dengan memakai ayat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa kita terima dengan argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan tadi itu. Lalu pada semua agama kita harus pahami begini. Kalau saja Bapak dan Ibu ini terbiasa mengikuti dialog antar agama, itu semua pemeluk agama yakin bahwa agamanya itu adalah salvation, penyelamat. Katolik misalnya, ini mohon maaf ini Bapak dan Ibu, Katolik itu sangat yakin sekali bahwa mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita dari dosa asal karena makan buah terlarang itu, tidak akan masuk surga itu. Maka kita ini sebenarnya dalam pandangan mereka bahasa yang biasa kita pakai kafir dalam pandangan mereka. Kita ini kafir dan kita nggak perlu tersinggung kalau dibilangin oleh mereka kafir. Memang kita kafir dengan ajaran yang salah tadi itu kan begitu. Nggak apa-apa. Kenapa kita harus tersinggung? Walaupun mereka mengistilahkan domba tersesat. Nah kita kan, jadi sebenarnya kita nggak perlu saling tersinggung kalau kita memakai istilah seperti itu. Kalau kita memanggil orang yang tidak beriman kepada ajaran agama kita sebagai kafir, itu kan pengistilahan. Memang mereka nggak mengimani kok. Nah kalau mereka memanggil kita dengan istilah mereka nggak apa-apa juga, nggak perlu kita tersinggung. Itu istilah agama mereka. Jadi kalau saya dipanggil sebagai domba tersesat ya nggak apa-apa, bukan berarti saya domba betulan. Itu memang istilah agama yang mereka pakai. Ngapain saya tersinggung? Ya. Maka harapan kita nggak perlu juga tersinggung kalau kita panggil mereka kafir kan? Kan sekarang ini kan ada juga yang mau berpura-pura tuh. Nggak ada kata kafir itu. Mulai mau mengingkari kata kafir dalam Al-Quran. Ya, qul a'udzu birabbil qul ya ayyuhal kafirun itu. Katakanlah wahai orang-orang yang non-muslim gitu. Wahai orang-orang kafir kan jelas bahasa Al-Quran, bahasa yang baku. Kenapa kita harus lari dari sebuah istilah yang sudah baku dalam Al-Quran? Walaupun memang ketika kita memakai kata itu bukan berarti kita menghina orang, merendahkan orang, nyakitin orang. Nggak perlu. Karena insya Allah pemahaman kita, semakin kita merasa bahwa kita berada di jalan yang benar, semakin kita tawadhu gitu. Itu akhlak kita. Demikian juga kita. Jadi Katolik yakin bahwa tidak ada salvation, tidak ada penyelamatan, tidak ada orang yang masuk surga, kira-kira begitu, kecuali percaya dengan apa yang mereka percaya. Kita pun begitu, makanya kita ada ayat mengatakan innad dina indallahi al-Islam, kan jelas itu. Wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini kan ayat jelas ini. Ayat jelas. Tapi hubungan antara manusia bukan berarti kemudian kita saling merendahkan, menyakiti, enggak. Ini kan masalah akidah. Maka masalah akidah harus kita tegas. Walaupun tegas bukan berarti harus menyakitin orang, enggak. Tegas dalam arti berpendirian, punya istiqamah. Ini kalau kita wish ke sini la mudzadzabina baina haula, ini jadi masalah ini. Iman itu tegas itu. Akidah terus tegas. Nah, ini ya yang yang harus kita pahami juga. Kemudian keyakinan itu sendiri kan menafikan keselamatan jalan lain. Artinya begini, kalau saya yakin bahwa apa yang saya yakini adalah sebuah keselamatan, maka dengan sendirinya sebenarnya itu kan menafikan yang sebaliknya dari itu. Keselamatan bagi kita apa? Percaya kepada tauhid yang benar. Berarti segala sesuatu yang menyalahi tauhid yang benar itu bukan keselamatan. Kan itu kan logikanya begitu. Kalau saya yakini bahwa air teh itu manis dan enak,
Maka boleh jadi yang sebaliknya air teh itu kan tidak enak dan tidak manis. Kan? Yang sebaliknya. Nah ini kan demikianlah dalam kehidupan beragama kita ini. Nah, lalu kembali kepada ayat tadi itu, kalau memang kita melihat asbabun nuzulnya ya, dan ini terkadang kurang kita perhatikan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu. Tapi ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Ada dua riwayat yang disampaikan. Pertama yang disampaikan oleh Abu Hatim ya, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ya amalan-amalan yang telah dilakukan sebelum dia masuk ke dalam agama Islam itu. Apakah itu sia-sia gitu loh. Dan rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyampaikan bahwa tidak ada yang diterima. Dan diterima, maka beliau merasa agak sesak nafas lah kira-kira begitu. Kira-kira mungkin bahasa lebih halus kurang enak dengan itu. Ada juga yang mengatakan Abu Hatim itu bertanya tentang orang tuanya yang meninggal dalam keadaan sebelum Rasulullah diutus gitu. Tuh. Nah, tapi riwayat yang juga paling sering disebutkan para ulama kita adalah Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keluarganya, sahabat-sahabatnya yang dulu sebelum Rasulullah diutus bagaimana. Dan Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa mereka di neraka. Di neraka. Maka Salman merasa seolah-olah dunia ini runtuh. Ya, runtuh dengan jawaban itu karena sedih juga. Maka kemudian turunlah ayat ini. Bahwa kalau mereka sebelumnya itu, sebelum Rasulullah diutus, sebelum Al-Quran datang, dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka insya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, maka ini punya asbabun nuzul. Nah, sayang sekali ketika teman-teman kita tadi itu yang ingin menjadikannya sebagai pembenaran, terkadang ini tidak mau tahu tentang asbabun nuzulnya itu. Pokoknya langsung saja dibaca, diterjemahkan, mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kenapa sampai ada teman-teman ingin menjadikan ayat ini sebagai justifikasi? Sebenarnya ada beberapa hal ya, tapi salah satu di antaranya adalah karena merasa bahwa ketika kita tetap konsisten dan berpendapat bahwa jalan kita adalah jalan kebenaran, inna dina indallahil Islam, dan ini masalah akidah, bukan dalam hal hubungan antara manusia ya. Seolah-olah kok kita ini tidak menghargai keragaman, kemudian tidak toleransi. Jadi begini, keragaman itu adalah menerima adanya perbedaan-perbedaan keyakinan, tapi bukan meyakini kebenaran setiap keyakinan yang berbeda. Sebab kalau diyakini kebenarannya sama, ngapain ada keragaman? Misalnya saya mengatakan Islam dan Kristen sama kok, sama-sama kebenaran. Itu bukan ragam lagi, karena nggak ada perbedaan, udah sama kok. Jadi itu namanya self paradox namanya, kontra pada dirinya sendiri. Keragaman itu ada karena saya merasa Islam itu adalah agama kebenaran, sementara mereka punya keyakinan kebenaran, tapi bagi kami itu tidak benar. Situlah keragamannya gitu. Dan disitulah kemudian toleransi. Toleransi itu apa? Bukan juga meyakini keyakinan orang, bukan juga mengamalkan, mengikuti ajaran agama orang, bukan. Toleransi itu artinya memberikan ruang kepada orang yang meyakini dan mengamalkan keyakinannya. Tentu bagi kita ada ajaran, sampaikan apa yang kita yakini kan, karena dakwah. Tapi kemudian memberikan ruang kepada mereka untuk meyakini dan mengamalkan, pada akhirnya lakum dinukum waliyadin, ya. Dan kemudian yang lebih penting lagi pada akhir nanti masing-masing kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, ya. Dan oleh karenanya sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan masalah keragaman dan tidak ada hubungannya dengan masalah toleransi. Meyakini Islam sebagai kebenaran, inna dina indallahil Islam, bukan berarti mengurangi toleransi saya kepada teman-teman Kristiani, Hindu, Buddha untuk meyakini keagamaan. Silakan. Ya, silakan saja. Dan pada akhirnya kita semua ini yakin pada keyakinan kita dan mengamalkan keyakinan kita karena kita yakin bahwa kita punya tanggung jawab. Dan pasti akan kita mempertanggungjawabkan. Dan oleh karenanya masing-masing punya ruangnya. Dan sekali lagi seperti yang sering saya ulangi Bapak dan Ibu, kalau kita belajar agama secara benar, baik secara substansi maupun secara sejarah, tidak ada yang bisa menandingi toleransi ajaran agama Islam kita. Dan kita bisa berargumentasi. Argumentasi secara substansi ajaran agama dari Al-Quran, hadis, maupun sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana toleransinya Rasulullah, sampai kepada sejarah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sampai kepada pemimpin Islam yang selalu di Spanyol. Contoh yang sudah saya pernah berikan.
Ketika Islam berkuasa di Spanyol, teman-teman Yahudi maupun Kristiani punya posisi yang baik. Ketika Islam mengambil alih daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Kristen Roma, gereja dijaga kok, nggak dihancurin. Kecuali memang direbut dalam keadaan peperangan. Maka itu namanya rampasan, bisa. Tapi kalau misalnya dia sudah give up, berdamai, maka gerejanya wajib dijaga. Makanya sampai hari ini kan di negara-negara Muslim yang dulu Roma, gereja masih terjaga. Anda ke Mesir, gereja Koptik masih. Anda ke Suriah masih ada. Anda ke Palestina, beratus-ratus tahun gerejanya masih di sana. Nggak dihancurkan. Tapi coba Anda ke Spanyol. Dulu masjid-masjid besar di sana megah itu jadi apa sekarang? Kalau nggak jadi gereja, jadi nightclub. Siapa yang paling toleran gitu? Jadi sekali lagi meyakini agama kita sebagai kebenaran itu bukan berarti kita tidak toleran, bukan. Tapi memang harus demikianlah posisi kita. Jadi jangan teman-teman karena atas nama toleransi kemudian menyamakan semua agama, membenarkan agama orang lain. Itu saya kira sebuah paradoksi yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian masalah interfaith ini, dan saya adalah praktisi. Saya praktisi interfaith. Ya, memang pertama karena saya yakin bahwa Islam itu bisa bergaul dengan siapa saja. Nabi Muhammad SAW saja tidak saja sebagai pemimpin yang sudah berkuasa di Madinah. Ya, secara konsensus diangkat sebagai raja lah ketika di Madinah. Beliau sebenarnya raja pada abad 6 ke 7 katanya pasti diikutin kan. Kalau dilawan dipenggal lehernya kan. Seharusnya begitu. Tapi Nabi juga Nabi, Rasul kan. Apa yang disebutkan itu kalau beliau mengatakan ini wahyu, siapa yang mau nentang? Tapi beliau itu bergaul pada orang. Satu contoh saja. Ketika beliau membuat Piagam Madinah itu sebagai konstitusi sipil pertama dalam kehidupan sejarah manusia, Piagam Madinah itu, beliau ngajak semua unsur masyarakat kok, segmen masyarakat. Dari Yahudi, Kristen, sampai kepada musyrik Arab pun masih diajak. Diminta pendapatnya. Ini konstitusi kita gimana? Ya mirip-mirip ketika pemimpin Indonesia, founding fathers bikin Pancasila di Indonesia. Walaupun jangan sampai dibandingkan lagi Pancasila Piagam Madinah gitu. Bukan begitu maksud saya. Tapi maksudnya adalah begitu tolerannya Rasulullah. Sampai ngapain diajak Yahudi, ngapain diajak Kristen? Beliau kan Nabi kan. Seharusnya beliau mengatakan ini yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah, titik. Nggak ada yang mau menentang. Jadi kan. Tapi tidak begitu Rasulullah SAW. Maka dialog-dialog antar agama yang kita lakukan, interview yang kita lakukan ini, itu karena memang punya basisnya ada Quran dan ada Sunnah Rasulullah. Keteladanan yang kita ambil Rasulullah. Bahwa yang namanya bergaul itu kita bergaul dengan siapa saja. Dan agama Islam adalah agama yang sangat inklusif, sangat terbuka sekali untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dalam hal-hal kebaikan yang menjadi kepentingan kita bersama. Kedamaian, ketentraman, kemakmuran, keadilan. Ini adalah hal yang harus kita kerjasama. Dan ternyata semua kelompok manusia itu mau hal yang seperti itu. Yahudi pun yang kita punya permasalahan Palestina Israel. Kalau kita tanya dari hati ke hati, kamu mau damai? Oh mau. Kamu mau keadilan? Rupanya mereka juga mau keadilan. Walaupun terkadang kalau sudah melihat Palestina Israel yang adil itu hanya harus mendukung Israel. Tapi artinya ada keinginan untuk damai itu dan adil itu. Nah disinilah kemudian kita melakukan dialog-dialog dan membangun hubungan antar agama, bukan berarti kemudian kita kompromis. Bukan berarti kemudian kita menyamakan semua agama. Dialog antar agama tidak pernah bermaksud untuk menyamakan semua agama. Kita harus konsisten memegang kepada prinsip yang ada, seraya memberikan ruang yang sama kepada orang untuk yakin dan mempraktikkan agamanya, sambil berusaha untuk menjalin kerjasama untuk hal-hal yang kita bisa jadikan sebagai kepentingan bersama kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini memang satu ayat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bekal. Ya, karena yakinlah bahwa di saat dunia semakin terbuka, informasi semakin terbuka, anak-anak muda kita semakin terpengaruh nih. Ya, dengan konsep-konsep yang baru, konsep kebebasan, konsep pilihan, kebebasan memilih. Gitu. Luar biasa pengaruhnya itu. Nah, kalau kita tidak membekali generasi kita dengan perbekalan-perbekalan yang tegas seperti ini, maka boleh jadi mereka akan terpengaruh. Maka mari kita orang tua khususnya, dan khususnya para ustadz kita, para pemimpin kita harus tegas. Tegas bukan berarti sekali lagi tidak mau bergaul sama orang, enggak. Kita tegas dalam arti memegang prinsip kita sambil
membangun kerjasama dengan siapa saja untuk kepentingan bersama demi dunia yang baik. Karena dunia ini milik kita bersama. Milik orang Islam, milik non-Muslim juga. Maka mari kita bangun dunia yang baik. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin saya akan berikan kesempatan ya, kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, ada yang ingin bertanya, saya akan persilahkan. Saya akan unmute ya, bisa men-unmute dirinya sendiri. Silakan. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Yang pertama tadi dulu. Saya dulu ya. Ya, silakan. Saya baca di biografi atau CV-nya Pak Ustadz Samsi Ali. Pak Ustadz Samsi Ali itu S2-nya perbandingan agama ya Pak ya? Iya. Itu kalau perbandingan agama gitu yang dipelajari apa sih Pak? Pertama itu, yang kedua yang sempat heboh di Indonesia, Menteri Agama mengucapkan selamat kepada agama Bahai. Itu agama Bahai itu apa ya Pak ya? Saya belum searching, belum Google, mau tanya langsung aja ke Bapak. Yang dimaksud agama Bahai itu apa? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi comparative studies of religion. Jadi studi komparasi agama-agama. Jadi pengistilahan ini sebenarnya juga memang terkadang dikritik ya, karena agama-agama itu tidak bisa di-compare, tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena pada agama itu ada aspek-aspek absolut sifatnya. Dan sesuatu yang absolut itu kan tidak terbandingkan. Jadi misalnya saya yakin kebenaran mutlak. Lalu tidak ada yang dua yang mutlak kan? Kalau mutlak harus satu gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan. Tapi ini maksudnya adalah kita mempelajari agama-agama. Biasanya tujuannya adalah untuk memahami saja. Ya, misalnya saya belajar tentang Kristiani dengan sebuah asumsi yang jelas bahwa Kristiani ini kan asal usulnya begini, kemudian terjadi penyelewengannya di mana, kita belajar misalnya sejarah penulisan Bible. Jadi tujuannya adalah untuk mengenal agama-agama yang lain. Dan kita harus jujur juga bahwa pada agama-agama ini ada nilai-nilai yang masih benar. Apakah itu pada aspek teologisnya, pada aspek sosialnya, tapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita apresiasi juga. Salah satu hal yang kita misalnya bisa apresiasi dari teman-teman Kristiani itu adalah anggaplah konsep kasih misalnya kan. Nah bagi kita kan konsep kasih kan bukan sesuatu yang baru. Maka kita mengatakan kalau Anda punya kasih, kita punya rahmah. Tapi rahmah itu sesungguhnya adalah jauh lebih dalam dan lebih luas, seperti yang saya sebutkan tadi di awal itu, daripada sebuah kasih. Nah ini kan, tapi bukan berarti kita tidak apresiasi. Kenapa? Karena Islam juga agama yang mengasihi gitu, agama yang mencintai. Makanya Allah itu Al-Wadud. Ya, selain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Al-Wadud, Al-Wud, Mawaddah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kita mempelajari agama, tapi bukan untuk membanding-bandingkan. Ya. Karena sekali lagi kebenaran mutlak dan agama itu berkaitan dengan kebenaran mutlak, tidak bisa dibanding-bandingkan. Agama Bahai ini saya tidak terlalu dalam ya. Kalau nggak salah agama Bahai ini adalah sebuah keyakinan yang diciptakan untuk awalnya mendekatkan ini pada persepsi orang-orang itu, mendekatkan antara ajaran agama Islam dan agama Persia kalau nggak salah. Ya. Lalu kemudian terciptalah ajaran yang disebut dengan Bahai itu. Persis sama dengan Khizm, Sikh, agama Sikh di India itu, ketika terjadi konflik antara Hindu dan Islam, lalu kemudian ada orang yang mungkin punya niat baik, dicopotlah sebagian ajaran Islam, sebagian ajaran Hindu, lalu kemudian dijadikanlah sebuah ajaran tertentu jadi agama, menjadi agama Sikhism. Nah, demikian juga. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya tidak ingin mengomentari tentang Menteri Agama menyampaikan, tapi itu pun menyampaikan selamat yang terlambat. Karena sebenarnya hari lahir Bahai itu kan sudah Maret kemarin sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa justru sekarang menyampaikan ucapan selamat di saat COVID sedang meninggi. Apakah itu sebuah isu baru yang ditampilkan atau apa? Saya nggak tahu. Tapi kenapa justru sekarang memberikan ucapan selamat kepada Bahai? Padahal hari lahir Bahai itu bulan Maret yang lalu. Ya. Dan yang kedua, agama Bahai kan bukan dari 6 agama yang diakui oleh negara. Sebenarnya kepentingannya di mana di situ untuk menyampaikan selamat kepada Bahai. Ya, jadi
Saya kira ini bagian dari asumsi kita terkadang bahwa dengan melakukan seperti itu kita dianggap orang yang paling toleran. Padahal tidak demikian. Ya, toleransi itu punya definisi-definisi yang sebenarnya ada pada jalur-jalur yang bisa kita pahami bersama lah. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Kalau agama Islam itu sebetulnya kan apa diperbolehkan kita mempelajari agama lain? Maksudnya kitab-kitabnya gitu, Pak Ustadz. Tapi kan sebetulnya nggak boleh ya, Pak Ustadz ya? Kok dijawab sendiri? Iya, sebetulnya katanya tidak boleh, tapi gimana misalkan kita ingin tahu aja gitu. Jadi begini. Untuk pengetahuan aja jejak lain. Ya, jadi Al-Quran itu kan berbicara tentang orang-orang lain ya. Tentang Yahudi, berbicara tentang Perjanjian Lama atau Taurat, berbicara tentang Injil. Ya. Maka tentu ketika kita membaca kata-kata itu dalam Al-Quran, kan kita perlu untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih rinci. Maka di sanalah kemudian kita perlu belajar lebih jauh. Saya sejujurnya misalnya ingin mengatakan begini. Ketika kita membaca tentang karakter orang-orang Yahudi dalam Al-Quran dan karakter orang-orang Nasrani dalam Al-Quran, bagaimana kita bisa sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa itu justified, itu memang benar. Ya tentu setelah kita bergaul dengan mereka. Ya kan? Kalau belum bergaul dengan mereka berarti sebuah keyakinan saja. Keyakinan yang, karena itu informasi dari Allah, tentu kita yakin. Tapi begitu kita sudah bergaul ya, itu sudah jadi ainul yakin itu. Kan sudah di hadapan mata kita, sudah kelihatan kan? Namun demikian, orang yang mendalami, ya, misalnya kitab Injil atau kitab Taurat, itu adalah orang-orang yang specialize saja. Orang-orang yang punya keahlian. Orang-orang yang memang bertujuan untuk memberikan ya, pelajaran kepada umat Islam secara umum. Sebab kalau umat Islam secara umum yang belajar, fondasinya juga belum kuat, pasti akan bisa saja goyah gitu. Bisa goyah. Dan oleh karenanya, sebelum kita terlanjur masuk kepada mempelajari agama orang lain atau kitab suci orang lain, maka mari kita punya posisi yang kuat dulu. Kalau tidak ya, itulah yang terjadi. Terkadang ada teman-teman kita mengalami kegenitan intelektualitas namanya. Jadi genit. Ya. Ilmunya sekian, tiba-tiba merasa sudah menguasai semuanya, merasa paling pintar gitu. Nah, ketika sudah merasa paling pintar, ternyata dia terpengaruh oleh orang lain, istilah kemudian dia biasa sampai kepada kesimpulan tadi itu. Oh, itu juga benar, itu juga benar, itu juga benar. Akhirnya benar dari mana-mana, kacau kebenaran itu kalau semua benar. Yeah. Karena terjadi kegenitan intelektualitas. Maka sebelum kita mempelajari agama orang lain, pelajari orang lain, yakin nggak kita bahwa kita itu sudah menguasai juga yang seharusnya kita kuasai? Kita harus punya fondasi. Nah, kalau tidak, biarlah para ulama kita yang belajar, dan ulama yang akan menyampaikan kepada kita. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, yaktubuna al-kitaba bi'aidihim, mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Siapa yang menjelaskan kepada kita? Ahmad Didat, itu kan ahlinya. Bagaimana Al-Quran, ini bukan kita yang menuduh. Al-Quran yang menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang itu menulis kitab suci, lalu diakui sebagai kitab, menulis kitab dengan tangan mereka, lalu diakui sebagai kitab suci. Bukan kita yang buat-buat, itu Al-Quran. Nah, membuktikannya bagaimana? Biarlah ahlinya mempelajari itu dan menyampaikan kepada kita bukti-buktinya. Ahmad Didat misalnya, ahlinya. Zakir Naik misalnya, ahlinya. Ada ulama-ulama kok. Tapi kita yang belum membaca Al-Quran, belum belajar akidah secara benar. Kita sampai membaca kitab sucinya orang. Jangan-jangan lebih percaya kitab suci orang daripada kitab suci kita sendiri. Berhati-hati kita kan. Jadi, maksud saya adalah tidak ada larangan sebenarnya, tapi kita harus sadar diri. Siapa kita untuk mempelajari agama orang lain? Siapa kita untuk mempelajari kitab suci orang lain? Harus sadar diri, harus ukur-ukur kita di mana posisinya. Tapi tidak ada larangan. Rasulullah justru menyuruh ada seorang sahabat belajar kitab sucinya orang Yahudi gitu. Untuk bisa menguasai. Karena ini bagian dari dakwah juga sebenarnya. Kami kalau misalnya diundang ceramah ke gereja, terkadang untuk menjustifikasi ya. Bukan berarti mengurangi kebenaran Al-Quran, bukan. Untuk menguatkan kebenaran Al-Quran, kita pakai beberapa ucapan mereka sendiri. Nah inilah Anda sendiri mengatakan demikian. Ini ada dalam Al-Quran kita. Berarti untuk bisa melakukan itu kan harus belajar kitab suci mereka kan. Saya ceramah di gereja. Demikian juga ketika kita ceramah di sinagog, tentu harus tahu apa kitab suci mereka. Ternyata kalau dalam kitab suci mereka
menyebutkan demikian, kita mengatakan ini kan kitab suci Anda mengatakan demikian. Dalam Al-Quran kita mengatakan demikian. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan itu kalau kita nggak paham Al-Quran kita sendiri. Kan begitu. Jadi tidak ada larangan, Bu. Cuma memang kita harus mengukur diri siapa kita. Saya kira begitu. Silakan. Iya, jazakallah khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak Ahmad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz. Saya baru kali ini bisa mendengarkan langsung dari sosok tokoh yang aktif dalam interfaith dialog yang saya rasa cukup firm karena sebelumnya itu kalau saya perhatikan bagaimana tokoh-tokoh agama khususnya Islam yang dia aktif dalam interfaith dialog, dia lebih menonjolkan pluralisme, artinya semua agama, apakah Yahudi, Kristen, apapun itu sampai Bahai misalnya, itu Hindu, Buddha itu semuanya benar dan akan menuju ke surga. Artinya surga sendiri itu bukan dikuasai oleh satu agama tertentu aja. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita dalam interfaith dialog itu tidak frontal dalam dalam artian menyerang atau sosok lawan atau yang agama yang lain, tapi kita menyampaikan kalau Islam itu yang tadi Ustadz sampaikan damai dan kita mau aman, kita adil, kita sejahtera. Itu apa secara perspektif menyuruhnya itu bagaimana cara mendakwahnya? Terus yang kedua pertanyaan saya itu banyak di antara teman-teman kami yang nikah campur, artinya di sini agama Islam dan agama lainnya. Itu gimana cara mendakwahkan kalau pernikahan beda agama itu adalah sesuatu yang salah? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi ada beberapa hal yang berkaitan ya. Di satu sisi kita harus berpegang teguh pada prinsip kita, tapi di satu sisi bisa menjembatani agar pesan yang kita ingin sampaikan itu tidak nyakitin orang, kira-kira begitu. Nah, yang pertama tentu ini masalah akhlak ya, karena kita umat Islam ini kan disuruh mengedepankan akhlakul karimah kita. Bagaimana kita di dalam bahkan berkata, kita memilih kata yang paling sopan, yang paling santun. Kalau kita bisa memilih kata yang tidak langsung ya, mengkritik misalnya kita menyalahkan tapi tidak langsung menyalahkan, tapi orang bisa paham bahwa tujuannya adalah memperbaiki itu. Nah, ini kan masalah kembali ke masalah komunikasi lagi. Ya. Makanya komunikasi itu sangat penting sekali. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu mengutus rasul dengan lisan kaumnya itu. Nah, lisan ini kan sebenarnya juga menyangkut masalah budaya, karakter, sosial, juga masalah komunikasi sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kebenaran ini dengan bahasa dan komunikasi yang bisa dipahami gitu. Sehingga dakwah memang betul-betul dakwah, bukan dakwah mengusir tapi dakwah mengajak. Gitu. Satu contoh yang saya sering sampaikan itu begini. Karena atas nama kebenaran terkadang saya mengistilahkannya orang memakai komunikasi bulldozer atas nama kebenaran. Kalau kita kan kebenaran, kita sampaikan komunikasi bulldozer, artinya dengan komunikasi itu hancur semuanya. Nah, satu contoh ya, ini benar ini di kota New York ini. Ada pendeta Katolik, dia ingin belajar Islam, bukan untuk masuk Islam, tapi ingin membangun respect kepada Islam, sangat dihormati agama ini, karena tetangganya banyak orang Islam. Datanglah ke sebuah masjid Timur Tengah, ketemu dengan imamnya. Begitu dia mengatakan saya beragama Kristen, ingin belajar agama Islam, dibacakan semua ayat-ayat yang menyalahkan Kristen. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Kan gitu. Semua ayat yang pokoknya mengkritik, menyalahkan itu. Akhirnya pendeta ini, walaupun saya yakin nuraninya mengatakan apa yang dibacakan itu benar ya, tapi namanya manusia punya ego kan.
orang yang punya ego itu disalahkan dan disalah-salahkan, pasti akan membela diri. Akhirnya dia berargumentasi, marah, dan akhirnya meninggalkan. Bukan belajar Islam, tapi justru marah kepada Islam. Sampai suatu ketika ketemu dengan kita, dan menyampaikan cerita itu. Kita ajaklah duduk, lalu kita menyampaikan sebenarnya hal yang sama, tapi kita mulai dulu mengatakan terima kasih, sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Anda sebagai pimpinan agama luar biasa ingin belajar agama Islam. Kami orang Islam, ya, itu tidak akan menjadi Muslim kecuali cinta dan percaya kepada Yesus gitu. Dia akan tersenyum itu. Oh, cinta, percaya kepada Yesus. Kalau sudah tersenyum, berarti dia punya simpati. Kalau orang sudah simpati, berarti sudah siap dikritik. Jadi ini kan masalah metode sebenarnya. Maka sekali lagi dalam berdialog antar agama kita ini terkadang kita menyampaikan kebenaran, tapi dengan komunikasi yang santun, yang sopan, sesuai dengan bagaimanalah agar tidak menjadikan orang lari dan justru marah. Nah itu soalnya dialog sebenarnya itu harus dimulai dari melihat kepada mana unsur-unsur yang kira-kira ada unsur kesamaan. Dalam arti ada unsur kebenaran, ke mereka itu masih ada sisa-sisa kebenaran juga sebenarnya. Misalnya saya menyebutkan tadi, Kristiani selalu mengedepankan cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Kenapa kita tidak menyampaikan konsep rahmat dalam ajaran agama kita? Bahwa seorang wanita yang jahat diselamatkan dari api neraka karena kasih sayang kepada seorang anjing ditolong. Coba lihat. Hal seperti itu kan kita sampaikan. Kita sampaikan soal itu kan sama tuh. Mereka menyampaikan konsep kasih, kita sampaikan buktinya itu hadis Nabi itu. Wanita yang jahat turun ke sungai, pakai sepatunya ngasih ambil air dikasih ke anjing, selamat itu anjing nggak mati kehausan itu. Allah selamatkan dia dari neraka gara-gara itu. Bayangkan rahmatnya Islam itu. Nah, kalau kita bisa menyampaikan Islam dengan cara seperti ini, saya yakin mempertahankan prinsip-prinsip kita itu tidak akan nyakitin orang. Tapi terkadang kita ini kan jangankan kepada sesama non-muslim, kepada non-muslim, sesama muslim saja terkadang kita dengarkan ceramah, telinga kita ini panas kita dengarkan. Seolah-olah nggak ada harapan. Neraka semua kita ini. Masalah. Jadi sekali lagi komunikasi sangat penting. Nah, itu yang kedua. Saya kira itu saja ya tadi pertanyaannya kalau nggak salah. Pak Ahmad Fadil cukup ya? Ya, yang kedua terkait dengan nikah yang beda agama, Ustaz. Ya, bagaimana kita cara mendakwah kepada mereka? Makasih. Ya, jadi begini. Ini memang banyak dilema. Pak Fadil tinggal di mana ini? Ya, saya di Praha kebetulan di. Ya, lupa di Praha ya. Eropa. Memang ini dilema kita tinggal di negara-negara mayoritas non-muslim ya. Di Amerika juga, misalnya di Houston itu banyak teman-teman kita yang menikah dengan non-muslim. Tentu yang pertama kita kembali kepada dasar hukum yang ada ya, prinsipnya. Secara prinsip, mohon maaf, wanita dilarang menikah dengan non-muslim laki. Ya, itu saya kira sudah harus sesuatu yang kita pahami secara konsensus lah. Walaupun ada yang berusaha memberikan argumentasi, tapi itu argumentasi yang saya kira tidak akan bisa merubah prinsip dasar syariah yang kita pahami sekarang ini. Lalu kemudian laki muslim menikah dengan ahlul kitab. Nah, kalau pemimpin ulama-ulama di Timur Tengah justru secara jangankan nikah, makan daging saja. Ini ulama-ulama dari Timur Tengah, bahkan ulama Saudi ini, itu katakan boleh. Karena membaca ayat kan. Makanan mereka halal untuk kamu, makanan kamu halal untuk mereka. Ya, demikian juga wanitanya juga kan begitu. Nah, tapi teman-teman kita dari Asia Selatan, khususnya India, Pakistan, Bangladesh, ulamanya sangat lebih tegas, lebih sangat ketat dalam hal ini. Maka mereka mengharamkan yang makan sembelihan ahlul kitab yang mengaku ahli kitab sekarang ini, Kristen dan Yahudi. Itu jadi harus halal strict. Makanya mereka menyebut zabihah. Wanita pun demikian. Tapi kita ambillah misalnya bahwa laki-laki muslim bisa menikahi wanita non-muslim, dalam hal ini dari kalangan ahlul kitab. Saya biasanya mengatakan begini, ini bukan masalah halal haram. Dalam arti halnya saja. Tapi ini masalah hal yang menyangkut halal haramnya ini ada pada persiapkan generasi muda kita ke depan. Jadi halal hukumnya ini banyak menyangkut kepada mudarat di sini, manfaat mudaratnya gitu.
Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mudarat. Dan ternyata dalam Islam itu kan setiap kita mengambil sebuah kesimpulan, harus ada membandingkan manfaatnya mana, mudaratnya mana, lebih besar gitu. Nah ternyata, jangan menikahi non-muslim. Menikahi sama muslim saja belum tentu kita bisa menjaga generasi kita. Gimana kalau ibunya non-muslim gitu? Nah ini yang perlu kita tekankan. Jadi dalam hal laki-laki menikahi non-muslim yang kita akui sebagai ahlul kitab, anggaplah, maka kita ingatkan bahwa ini masalahnya ada pada mempersiapkan generasi masa depan kita. Anak-anak kita. Sesama muslim saja, tidak ada jaminan. Anak-anak kita di Amerika, di Eropa, di Praha, di mana saja ini bisa imannya terjaga. Gimana kalau ibunya muslim? Bapaknya udah sibuk luar kerja, ibunya kemudian menjaga anak itu gimana gitu. Itu bisa kita membayangkan kan. Maka masalahnya ada di situ. Anggaplah misalnya kita sepakat bahwa seperti Timur Tengah mengatakan kan perempuan halal gitu. Ini kan anggaplah kita sepakat. Tapi bagaimana dengan menjaga anak generasi kita masa depan itu? Maka kita ingatkan kepada masalah generasi. Dan ini tanggung jawab. Karena orang tua, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kalau itu perintah. Itu perintah, kata perintah. Nah, kalau ternyata kata perintah ini kita langgar dengan menikahi non-muslim, seolah-olah kita melanggar perintahnya Allah kan. Kita diperintah untuk menjaga keluarga, dan kita sudah tahu bahwa dengan menikahi non-muslim, berarti kita nggak menjaga keluarga, berarti kita melanggar ayatnya Allah itu. Nah, begitu. Maka saya tidak langsung kepada hitam putih halal haramnya tadi itu, bahwa laki-laki muslim haram menikahi. Dengan melihat semua apa ini yang terjadi nanti, sampai lagi bahwa minimal saya mengatakan, minimal mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaat menikahi non-muslim. Selama saudara-saudara kita muslimah insya Allah, carilah saudara muslim, nikahi saudara muslim. Nama dari Allah tadi itu ku anfusakum itu. Waalaikumsalam. Saya kira begitu Pak Ahmad. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah 10.30 di kota New York. Saya yakin teman-teman juga di Indonesia akan beraktivitas di hari Jumat pagi ini. Cukup pada malam hari ini insya Allah kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia juga keluar dari musibah COVID-19 ini dan kita semua dijaga oleh Allah. Teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Lebih dahulu diambil dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka semua digolongkan ke dalam hamba yang syahid insyaallah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Saya akhiri, hadanallahu wa ajma'in. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Jazakallah khair Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Salam dari Bandung, baru ikutan nih ternyata, alhamdulillah. Salam kembali, salam. Salam semuanya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 ya, pagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Wabarakatuh. Ya baik, insya Allah selama beraktivitas, yang di New York selama istirahat, sampai ketemu. Saya tutup ya. Selamat Ki Pak Ustaz. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Salam dari Pekanbaru. Salam dari program dari sana, di program ulang mereka. Gimana? Di program ulang dari Transmedia. Oh. Tadi untuk